Lanjut aja ya ini ya. Oke. Baik, kita mulai untuk materi ketiga ini kaitannya dengan dasar-dasar pengolahan obat kemoterapi. Kalau obat kemoterapi ini masuk dalam high alat ya sebenarnya ya. Hmm. Ya, di sini nanti kita akan bahas terkait dengan fungsi dan efek yang diberikan dari obat kemoterapi. Ini sudah masuk di aspek klinis sebetulnya karena untuk apa istilahnya pengetahuan memang harus mengetahui apa fungsi, apa efek yang ingin dicapai, terus apa efek samping yang kemungkinan ditimbulkan oleh obat kemo, bagaimana pencegahan kemo dan apa yang mesti dilakukan di masing-masing tahapan terkait pengolahan obat kemo. Nah, itu ada di materi ini ya. Sebelum ke situ, Anda mesti ketahui dulu kalau setiap kanker atau terutama untuk solid tumor itu contohnya kayak tumor yang adanya penambahan jaringan di site atau di organ tertentu yang harusnya dia normal, kemudian dia membesar dengan sendirinya. Nah, baik itu di jaringan baru di ovarium umpamanya atau jaringan baru di payudara atau organ lain ya, termasuk ya di semua bagian organ termasuk di testis bahkan atau tapi yang paling sering karena hormonal biasanya ada di wanita di organ reproduksi ya, baik itu di ovarium, kemudian atau di mamai atau nasofaring yang sering itu ya. Nah, treatmentnya tidak melulu dengan kemoterapi. Kemoterapi ini merupakan salah satu saja bagiannya. Pertama yang mesti dilakukan adalah mengangkat jaringan yang terjadi kelainan itu. Entah di insisi, jadi bagian yang terjadi penambahan organ apa penumbuh jaringan itu atau memang diangkat seluruhnya. Kalau dalam ovarium ya diangkat seluruh ovariumnya. Kalau di mamai ya diangkat semua masektomi seluruhnya jaringannya gitu. Tergantung dari jenis selnya, sel kankernya apakah dia progresif, agresif atau memang dia jinak ya. Jinak itu maksudnya dia tidak menimbulkan sebaran ketika dipangkas atau dikat, dipotong. Maka pilihan pertama adalah dengan pembedahan, kemudian setelah dibedah biasanya akan di radioterapi, di sinar pakai apa sinar sinar radioisotop, pakai linek ya biasanya linek dengan dosis tertentu diulang selama 21 hari dan seterusnya sampai nanti jaringan yang disinar itu jadi kematian di tempatnya itu. Setelah itu di kemoterapi. Atau dibalik, umpamanya masa tumornya besar sekali, kemudian untuk menurunkan masa tumor dikemo dulu, di kemoterapi, kemudian baru setelah menyusut baru dibedah. Jadi ada dua skenario. Yang demikian dibedah dulu langsung, berarti biasanya di lokal masih. Tapi kalau sudah masanya udah besar, biasanya dikemo dulu, kemudian baru diangkat, gitu ya. Kemo itu juga bisa dimulai dengan obat-obat yang progresif, bisa juga dimulai dengan hormonal terapi untuk menstabilkan hormon, terutama adalah hormon pada siklus menstruasi ya di ibu-ibu. Karena biasanya dengan gangguan hormonal, kemudian jaringan yang menyebabkan atau menjadi organ reproduksinya itu menjadi ada kelainan ya. Harusnya dia normal pada hari ke 20 atau 21 dia haid, tapi karena tidak siklusnya tidak bagus jadi ada gangguan di situ. Nah, itu mempengaruhi dari organnya sendiri. Nah, dengan demikian terpengaruh terus kemudian ada kelainan dan kalau ada sebaran sel yang tidak bisa apoptosis maka dianggap sebagai eh, kanker. Oke, oke, sudah bisa. Lanjut. Jelas, jelas. Ya, ya, ada.
Atau berikutnya dengan terapi gen dan satu lagi terapi imunologi. Terapi gen ini belum belum diaktifkan kalau di Indonesia. Assalamualaikum. Iya, halo Bu. Iya Bu, gimana Bu?
Oke, kita lanjutkan ya. Ini lagi ada. Untuk terapi imunologi, imun ya ini. Ini berarti dia akan menargetkan apa namanya si model targeted terapi ya dengan kalau Anda pernah dengar Herceptin, Trastuzumab, Bevacizumab itu dia sebetulnya itu targeted ya, hanya menarget pada sel-sel yang tidak mengalami apoptosis. Jadi obatnya nanti akan memasang semacam respon ini apa decoding supaya nanti dia kembali normal bisa apoptosis sebagaimana usia dari sel kira-kira 41 hari selnya harus mati. Nah itu jadi dia apoptosis tuh. Kemudian untuk kemoterapi ini merupakan bagian integral dalam penanganan kanker. Jadi selama ini kanker itu tidak ada yang tidak diterapi dengan obat-obat kemo ya. Kalau dia masuk dalam pelayanan kesehatan, kalau tidak tertangani ya jadinya sebarannya ke semua bagian tubuh dan itu sulit dikendalikan kalau sudah seperti itu. Kemudian ini senyawanya biasanya sudah dalam bentuk obat. Kalau obat Anda tahu di dalam Undang-Undang 1772 kan disebutkan di situ obat sediaan farmasi adalah bahan yang memberikan efek berupa obat dengan apa spesifikasi ada mekanisme dan lain-lain itu. Sehingga ini pasti kalau ya makan obat kemo itu sudah dalam bentuk senyawa aktif ya, sebagaimana obat pada umumnya. Kalau dia masih dalam bentuk fitofarmaka itu tidak boleh dikatakan sebagai pengobatan ya, fitofarmaka. Kemudian obat keras bersifat karsinogenik, mutagenik, teratogenik. Artinya mereka-mereka yang terpapar dengan obat kanker entah tidak sengaja menelan secara oral umpamanya atau sering terpapar karena dia di sekitar pasien kemudian atau petugas farmasi umpamanya yang sering melakukan pencampuran tapi tidak menggunakan APD yang lengkap itu bisa terjadi paparan dan dia bisa menyebabkan karsinogenik. Jadi karena sering terpapar jadi dia menyebabkan kanker di tubuhnya. Kemudian mutagenik gennya bisa bermutasi yang terpapar itu ya. Teratogenik berarti yang terpapar juga bisa mengalami kegagalan janin. Sehingga dia memerlukan tata laksana khusus. Berarti contohnya tata laksana khusus itu obatnya tidak disimpan bareng dengan obat-obat non kanker. Kemudian saat pelarutan penyiapan harus dilakukan dengan handling cytotoxic. Yang penting lagi semua petugas yang menyiapkan obat itu harus sudah dilatih, harus punya pengetahuan di situ. Kalau megang cisplatin tidak sembarangan, megang siklosporin tidak sembarangan, harus pakai APD, sarung tangan minimal, jadi tidak kontak dengan tangan. Setelah megang harus melakukan hand hygiene gitu ya. Tidak boleh habis megang terus tanpa melakukan kontak apa bersih atau cuci tangan ya dengan hand hygiene. Kok materinya nggak ada nih. Si- Tujuan pemberian kemoterapi satu untuk mencapai kesembuhan jika dia adalah sifatnya kuratif atau pengobatan. Kemudian memperpanjang masa bebas penyakit. Walaupun tidak dinyatakan sembuh, tapi kalau sudah dihitung kalau dia tidak diobati, masa hidupnya kira-kira 2 tahun gitu. Terus kemudian dia survive karena dia mengalami
dapatkan obat terus bisa hidupnya selama 2 tahun setengah itu, maka dianggap sebagai DFS-nya positif ya. Kemudian memperpanjang lama hidup atau dianggap survival, memperbaiki kualitas hidup dianggap sebagai quality of life atau call quality of life. Umpamanya dia sudah stadium 4, terus nyeri di mana-mana, inflamasi di mana-mana, demam, terus kemudian diterapi dengan obat-obat morfin, umpamanya dia menjadi tidak nyeri lagi dan survive apa namanya nyaman hidupnya. Nah ini dianggap sebagai quality of life. Kemudian dia kemo ini bisa sebagai adjuvan, yang adjuvan terapi utama atau radiosensitizer. Adjuvan kalau dia dipakai sebagai apa namanya tadi, harusnya dia sebenarnya dibedah dulu ya, tapi karena masanya terlalu besar maka diterapkan kemo dulu. Nah ini dianggap sebagai adjuvan. Kalau neoadjuvan itu di apa namanya antara pembedahan kemudian dia dipakai kemo, nah itu bisa neoadjuvan. Kalau terapi utama itu adalah pada penyakit keganasan yang tidak disertai dengan tambahnya massa jaringan. Contohnya apa? Pada leukemia atau kelainan darah putih, kanker darah itu ya. Ini harus menggunakan obat-obat kemoterapi aja untuk mengendalikan sel blast atau sel darah putih yang imatur. Sel darah putih itu harusnya kan kalau dia dewasa, usianya bisa berfungsi sebagai pertahanan tubuh ya dari infeksi, gen virus atau bakteri gitu. Tapi kalau dia tidak bisa dewasa dan dia adalah bentuknya sel blast, sel muda, maka itu statusnya hanya memenuhi dari sumsum dan sel darah apa di sirkulasi tubuh ya. Jadinya malah jadi beban ini. Bisa nanti risikonya besar tuh buat apa malah gampang diserang sama virus karena tidak ada pertahanan pada saudara putih. Nah ini kalau di kemo sel blastnya jadi minimal turun, kemudian nanti akan diganti lagi, di replace lagi dengan sel-sel baru. Nah itu di antara sel blast itu ada yang masih sehat jadi matur dan bisa berkembang apa bisa berfungsi sebagaimana saudara putih ya. Untuk radiosensitizer biasanya dipakai untuk sensitivitas radioterapi biasanya ini. Untuk prinsip dasarnya harus meliputi semua aspek ini kalau mau di kemo karena biasanya kemo itu membutuhkan periode yang lama karena 6 siklus biasanya 6 atau 8 siklus atau bahkan ada yang 12 dan per siklus biasanya itu kira-kira jedanya ada yang 21 hari. Kalau 21 hari kali 6 berarti kira-kira 6 bulan ya dan terapinya itu berarti lama kalau 6 bulan ini. Berkali-kali berkunjung ke rumah sakit, belum lagi nanti kalau ada perburukan kondisi umumnya gitu. Sehingga harus melibatkan keluarga dan mencegah efek samping yang timbul ya. Dari aspek onkologinya, kemo itu harus didasari pada diagnosa yang spesifik ya. Umpamanya kalau diagnosanya adalah tumor primernya ada di ovarium, maka pendekatan pengobatannya harus yang spesifik dengan tumor ovarium ya. Nggak boleh diterapi dengan sembarang, umpamanya dengan regimennya leukemia gitu. Protokolnya leukemia ya nggak bisa, karena ini harus sudah spesifik. Untuk kesepakatan pembuatan protokol itu sebetulnya bukan atas inisiatif per individu, tapi ini sudah konsensus ya, yang diterbitkan by riset sebetulnya. Kemudian dengan stadium ketahui, stadiumnya sudah metastasis ke zona lain di seluruh tubuh, berarti nanti pertimbangan kemo masih diperlukan apa tidak. Kalau tidak, berarti ya cukup dengan palliative care. Kemudian disesuaikan lagi dengan status kondisi umumnya atau performance statusnya. Umpama dia sudah di kemo siklus ketiga, kemudian leukopeni, neutropeni, sel darah putihnya drop, sel darah merahnya drop, maka
dipulihkan dulu ya, nggak bisa di kemo. Makanya ada syarat minimum untuk orang bisa menjalani kemoterapi dari status klinisnya. Kalau kemarin disebutkan obat-obat tertentu kayak doxorubicin mengalami kematian pada otot jantung sehingga ejection fraction atau ekokardiogramnya mengalami penurunan di bawah 50%, maka nggak boleh dikemo orang ini. Harus menunggu pemulihan baru bisa dikemo berikutnya ya. Sehingga ada jeda waktu untuk pemulihan lebih lama dan bisa saja itu mengalami penundaan kemo dari protokol seharusnya ya. Tapi ini performance status harus penting dilihat karena kalau diabaikan pasien malah cepat cenderung kematiannya cepat itu karena tubuhnya nggak siap menerima obat kemo ya. Kemudian faktor risiko yang lain mulai dari aspek-aspek psikologinya dia umpama sudah sering kemo dengan siklus keempat umpama terus mual muntah hebat. Jadi kalau melihat bungkusnya obat yang warna hitam karena dikasih list blok supaya tidak kena cahaya matahari. Jadi kalau melihat warna hitam dia sudah mual muntah. Nah ini harus dipertimbangkan lebih lanjut ya secara pendekatan personalnya. Kemudian untuk aspek keluarga harus jelas nanti ditunjukkan indikasi cara siklus terutama kalau pengobatannya dikombinasi antara obat intravena di rumah sakit kemudian ada obat oral yang harus diminum continuous terutama pada penyakit leukemia ya atau penyakit CA yang lain sehingga ini membutuhkan biasanya caregiver dari keluarganya. Lalu efek sampingnya, lalu informed consent terkait dengan persetujuan tindakan dari pemberian obat kemo oleh yang bersangkutan maupun oleh yang mewakili. Jadi tanda tangan dulu persetujuan mode kemo. Kemudian hasil terapi dan efek sampingnya ini perlu dilihat karena biasanya kemo itu hanya memperpanjang survival rate. Biasanya tidak mempunyai target menyembuhkan ya karena tergantung dari apa namanya kecepatan identifikasinya. Kalau yang masih stadium 1 atau stadium awal gitu, itu biasanya bisa ditangani sehingga menjadi kesembuhan. Tapi kalau sudah stadium 2 apalagi dia 2 progresif, apalagi sudah stadium 3 itu biasanya akan lebih sulit untuk diterapi. Sehingga memang harus dilihat apakah nanti pemberian kemonya pas, benefitnya lebih tinggi dibanding dengan risikonya. Kemudian juga efek samping, diagnosis, dan penanganannya. Lalu dinyatakan kemoterapi yang baik jika dia efektif, aman, spesifik, selektif. Efektif itu berarti manfaatnya bisa lebih tinggi ya. Efektif artinya kalau diberikan kemo dia eh, survival rate-nya lebih tinggi umpamanya, itu efektif. Atau efektif juga bisa dibandingkan dengan jika menggunakan umpamanya protokol menggunakan doxorubicin dia mesti lebih berat itu dampaknya pada jantung. Tapi ada protokol yang tidak menggunakan doxorubicin. Nah, itu lebih efektif. Atau kalau dia menggunakan target terapi umpamanya, bisa lebih spesifik, apa lebih efektif pada pemberian obatnya karena risiko mual muntahnya jadi berkurang. Ya. Tapi risikonya jadi lebih mahal itu. Sama kalau bandingnya dengan aman, berarti lebih aman. Aman dari apa? Aman dari timbulnya efek samping yang berat. Spesifik berarti karakternya sesuai dengan set dari kankernya, ya, sel spesifik dari sel kankernya. Selektif berarti dia benar-benar menarget untuk organ yang atau sel yang tidak bisa apoptosis. Biasanya harus selektif begitu karena secara umum biasanya obat kanker itu berefek pada semua sel yang mengalami pembelahan. Dan dengan demikian berarti sel normal juga ditarget sama obat kanker. Karena obat kanker itu dia akan berefek pada sel yang sangat aktif dalam melakukan pembelahan, ya. Pembelahan. Sel itu kan membelah ya. Dari satu sel menjadi dua sel menjadi empat. Empat kali empat, berarti empat 16 gitu. Jadi terus eksponen gitu. Nah, obat kanker biasanya atau obat kemoterapi memberikan efek pada obat-obat pada organ-organ atau sel seperti itu.
organ atau sel tubuh mana yang sering mengalami pembelahan? Coba. Organ mana yang sering mengalami pembelahan? Rambut, kuku, Ya, rambut, kuku, kemudian sel topikal dari GI tract. Karena kan itu dipakai terus. Dari trakea, mulut trakea sampai ke rektum. Itu. Kemudian sel darah, darah merah, darah putih kan saling membelah itu. Dan karena itu merupakan jalur dari plasma ya, terutama yang intravena, berarti dia pasti akan ke target itu ya. Ya. Dosisnya maksimum dan ditoleransi. Artinya perhitungan dosisnya harus berdasarkan dosis kebutuhan individu. Kemudian dia menarget sel yang punya proliferasi tinggi, artinya membelah. Kemudian sesuai dengan siklus sel. Kemudian terutama sel-sel yang tidak mengalami apoptosis atau kematian sendiri. Kemudian fasenya ada fase spesifik dan non spesifik, nanti kita lihat di siklus selnya ya. Kemudian cara pemberiannya ada intravena, ada oral, ada instilasi, ada perfusi. Perfusi itu kalau langsung ditarget ke selnya, umpamanya kanker hati, langsung dimasukkan melalui peritoneum ya, ditaci, langsung ditarget ke sel hatinya itu. Kemudian terapi tunggal atau kombinasi. Untuk kemoterapi biasanya tunggal itu kalau dipakai hormonal, ya. Hormonal bisa dengan tunggal, umpamanya tamoxifen, itu diberikan tunggal bisa. Tapi kalau sudah non hormonal itu biasanya dengan kombinasi. Kombinasi mulai dari protokol kombinasi ya, sesuai dengan target dari masing-masing sel. Nah, target untuk sel itu pada umpamanya pada fase apa gestasi 2 mitosis G1 G2 gestasi 1 gestasi 2 kemudian di fase sintesa protein atau replikasi DNA ini masing-masing obat memiliki targetnya ya. Umpama di fase G1 di sini itu golongan siklin eh, kemudian di fase mitosis atau pembelahan ini juga bisa siklin B. Kemudian di fase eh, kita beri berikutnya. Ini pada mitosis pada G2, gestasi 2, gestasi 1 ini pada kecepatan periodnya ya 0,5 sampai 1 jam itu mitosis ada pembelahannya. Pembelahannya jadi cepat ya. Kemudian kalau G1 itu butuh waktu 18 sampai 30 jam host. G2 2 sampai 10 jam. Kemudian fase S 6 sampai 20 jam. Untuk di fase mitosis itu contoh yang memberikan efek vinblastine, vinkristin. Kemudian G1 contohnya doxorubicin ya, 5-FU, methotrexate. Di fase S itu doxiurea siklofosfamid. Di fase kedua siklofos. Makanya biasanya kemo itu kombinasi dari 4 fase ini di masing-masing tahapannya. Jadi tidak diberikan contoh hanya siklofosfamid tunggal aja. Maka kalau diberikan di siklofosfamid saja, maka di fase G1 dia akan tidak tertangani penyakitnya ya, pembelahan sel. Dia harus kombinasi. Nah ini contohnya ini. Masing-masing pada fasenya ya. Untuk fase sintesa ini, dia mereplikasi DNA. Nah, contohnya pada alkylating agent siklofosfamid umpamanya, dia memberikan efek pada crosslink. Jadi double heliknya tidak sejajar begini, tapi dipepetin. Akibatnya apa? Jadi kerusakan DNA ya. Sehingga nanti otomatis selnya akan mati ya. Kemudian di fase umpamanya di fase G2, G2 itu contoh dia menghambat proliferasi DNA ya sama ya tidak terjadi suplai
pada kebutuhan untuk replikasi DNA ya. Jadinya akan otomatis akan mati ya. Termasuk sebetulnya di fase genol ini ya. Genol ini biasanya diperlama period untuk tidak melakukan mitosis. Sehingga dia fasenya di perhatian di genol. Biasanya genol ini melibatkan obat-obat steroid ya. Contohnya apa? Contohnya pakai prednison, umpamanya. Prednison pada kombinasi di pasien leukemia itu bisa pakai dosis 40 miligram, 40 miligram. Ya, cuman efeknya jadi signifikan ini pada retensi cairan. Biasanya dampak mulfis itu kelihatan banget pada anak-anak itu. Mulfis. Mulfis terjadi karena retensi cairan di tulang rawan. Jadi apa jaringan tulangnya terisi sama cairan plasma. Ya. Jadi akibatnya mengembang permukaannya. Nah, di fase awal umpamanya ini ya, di kemo gitu. Ini kelihatan nggak? Kan nggak kelihatan. Umpamanya ini, di fase awal sini, apa masanya itu sekitar 1 kilogram ya, dengan 10⁻12 jumlahnya. Kemudian setelah dia di kemo, seret gini akan terjadi penurunan. Langsung penurunan jadi 10⁻9 atau 1 gram massa tumornya. Kemudian nanti bisa turun lagi di kemo berikutnya, periode berikutnya, akan turun lagi jumlah selnya ini yang tidak bisa apoptosis. Kemudian ketika di siklus ketiga dan seterusnya ini akan di kemo lagi kan, akan jadi turun jumlahnya. Ini kan di sini, ini fase ini dianggap sebagai fase kesembuhan ya, karena masanya sudah tidak kelihatan. Tapi sebetulnya sel itu masih memiliki jumlah ini, 10⁻3 atau satu ukurannya kecil, 1 mikron, jadi kecil sekali. Tapi kalau ini tidak ditangani, ini bisa relapse dan bisa menjadi sel jaringan baru. Artinya untuk apa? Untuk terjadi kesembuhan 100% pada nah ini sel kanker yang sudah pernah terbentuk itu sebetulnya sulit dicapai ya. Karena sebetulnya di bawah log normal yang ini batasannya adalah visible ya, visible pada pengamatan itu tidak apa namanya tidak bisa dicapai sebetulnya pada 0%. Makanya kalau ada dengar istilah orang setelah dinyatakan sembuh pada kanker terus timbul kanker baru, nah itu wajar ya. Karena memang di bawah log yang masih bisa dilihat ukuran sel kankernya itu tidak bisa dijamin bahwa dia tidak ada sel kankernya karena satu sel kanker saja bisa memicu terbentuknya mitosis dan jaringan baru ya. Kemudian untuk pengobatannya harus objektif sesuai dengan hasil dari respon pasien. Bisa juga subjektif ya berdasarkan evaluasi dan harus berdasarkan survival. Jadi berapa dia tingkat kesembuhan pada pasien yang ingin dicapai. Cara menghitung pada subjektivitas. Untuk tumor size biasanya istilahnya dianggap sebagai complete remission atau CR atau partial remission atau tidak ada perubahan. Umpamanya awal itu ukurannya 1 cm, kemudian setelah di kemo, setelah di kemoterapi ya, kemudian di 3 siklus pertama atau sampai siklus selesai dihitung ternyata tidak ada perubahan. Ya, berarti tidak sensitif itu. Berarti stable disease. Tapi ternyata kalau dicek di fase berikutnya ternyata malah ada sebaran atau di organ lain maka dianggap sebagai progressive disease. Untuk marker pada CA mamai bisa menggunakan CA, CA15 atau MCA. Untuk kanker pankreas atau kolorektal bisa menggunakan CA, CA19. Untuk prostat atau korio bisa menggunakan PSA dan HCG. Ini dianalisa berdasarkan patologi anatominya ya, dan juga menggunakan tumor marker.
Kemudian untuk objektif pada quality of life ini bisa diukur untuk eh, berdasarkan dari sebaran pada otak atau di tanda-tanda pada sebaran di jaringan neurologi. Ya, jaringan neurologi. Neurologi ada di mana yang paling tinggi koordinasi? Ada di dalam sumsum tulang belakang. Kalau orang sudah mengalami kelumpuhan, nah berarti ini sudah jadi apa? Harusnya awal sebelum kemo dia mampu mengangkat beban berapa? 30 kilo umpamanya. Setelah siklus keempat, terus kemudian tidak bisa mengangkat beban yang sama. Dia hanya mampu mengangkat apa minuman yang ada di meja, gitu. Satu gelas ini. Berarti itu dianggap sebagai kelumpuhan di SSP biasanya, susunan secara pusat dari kepala sampai di jaringan tulang belakang. Ini harus dievaluasi ini. Tingkat apa namanya objektivitas pada fungsi dari neurologi dan juga pada otak. Kalau otak bisa menggunakan MRI untuk dilihat sebarannya yang baru. Kemudian untuk subjektif respon, evaluasinya tadi ya menggunakan ECOG atau Karnofsky. Ini untuk yang paliatif. Untuk yang kuratif bisa menggunakan caution of safety di side effect-nya. Kuratif biasanya kan menggunakan obat kemo langsung ya. Berarti nanti dicek seberapa damage impact-nya dari efek samping umpamanya pada mual muntah, berapa kali frekuensi yang ditimbulkan per menitnya. Nah, kalau per menit itu 1 menit berapa detik? 60 detik ya? 20. Umpamanya dia dalam 1 menit itu 30 kali mengalami mual. Berarti hampir 2 detik sekali dia mual. Anda bisa bayangkan ya berarti. Atau mualnya itu sampai seperti apa? Sampai keluar cairan atau sampai habis cairan lambungnya. Jadi yang keluar asam lambung itu ya. Nah itu maka dilihat eh, apa diperhatikan dari safety dan side effect-nya ini. Kemudian untuk monitoring dari efek samping ini biasanya dilakukan secara farmakologi, tapi biasanya ini kan sudah ketahuan ya tentang obat-obat yang menimbulkan efek samping berat dan itu sudah ada daftarnya ya. Obat-obat kemo yang menimbulkan efek samping berat, contohnya cisplatin, gitu. Cisplatin dosis di atas 50 miligram umpamanya atau siklofosfamid dosis di atas berapa? Siklo di atas 600 umpamanya. Itu ada daftarnya ya tentang efek high emetogenic umpamanya pada mual muntah dari obat-obat kemo. Kemudian pada kardiak toksik, contohnya doxorubicin, pada dosis berapa? Pada dosis yang mendekati nilai 450 hingga 500 miligram. Maka di semua aturan seumur hidup, dia atau pasien itu tidak boleh melebihi penggunaan doxorubicin dari 450 hingga 500 miligram pamannya. Nah ini, jadi yang doxo tadi ya, karena dia spesifik untuk cardiac toxic, tidak boleh digunakan lebih dari 500 miligram seumur hidup. Dan manajemennya diantisipasi, dicegah ya, dengan menggunakan apa obat-obat premedikasi ya. Nanti sesuai dengan apa tujuan premedikasinya. Kalau muntah menggunakan ondansetron, kalau alergi menggunakan obat-obat anti alergi, dipenidramin umpamanya atau dexamethasone injeksi ya. Kalau anti konstipasi, tapi konstipasi efeknya berikutnya, jadi bisa diterapi dengan laktulosa ya. Nah, ini sesuai dengan relate ya, yang terkait langsung dengan apa yang sedang dimonitor. Kemudian efek samping itu harus sedini mungkin ya dicegah ya. Kenapa? Karena efek samping ini mampu menimbulkan kegagalan terapi. Makanya dalam protokol itu selalu diberikan tahapan pemberian obat dari yang paling rendah efek sampingnya dulu diberikan. Terus bertahap sampai pada yang paling berat efek sampingnya. Kenapa demikian? Karena kalau yang diketahui menimbulkan efek samping terberat dulu diberikan, maka di dosis pertama dia sudah gagal tuh biasanya.
Nanti kemoterapi jadi nggak bisa diberikan lanjutannya. Jadi kemoterapi harus memperhatikan tahapan pemberian obat kemonya dimulai dengan obat-obat yang tidak memberikan efek samping paling berat. Jadi paling rendah dulu yang diberikan. Contohnya ini efek samping pada ya mual muntah ya. Contohnya pada immediate itu segera ya immediate kurang dari 1 jam setelah di kemo. Nah, ini bisa kayak anafilaktik. Jadi langsung muncul efek apa anafilaktik ya kayak shock gitu. Langsung pasien tidak sadar kejang atau yang lain efeknya. Kalau early itu masuk dalam kisaran 1 sampai 48 jam setelah diberikan terus ditunggu 48 jam muncul efek samping. Nah itu dianggap early. Contohnya mual muntah ya. Kemudian kalau dia setelah timbul 2 hari setelah di kemo maka dianggap delay ya, atau tertunda. Biasanya ini contohnya leukopeni, penurunan pada jumlah leukosit pasien. Kalau lambat setelah 2 bulan gitu, contohnya miopati, neuropati. Miopati, neuropati ini bisa ditimbulkan dari pemberian obat-obat yang efeknya adalah menghambat sintesa asam folat. Sintesa asam folat contohnya vincristin. Vincristin itu bisa. Dia mampu merusak mielin atau selubung saraf itu. Nah itu kalau diberikan karena dia progresif ya pelan-pelan pelan-pelan nanti selubung sarafnya rusak. Jadi efek neuropati, miopati bisa muncul di situ. Untuk organ target bisa kayak hematologik, kulit, kardiovaskular, respiratory, gastrointestinal, CNS. Kalau hematologik itu karena terutama obat-obat yang diberikan pada pas oral ya, kan ada fase metabolisme di hepar itu. Kemudian skin karena kulit itu adalah tadi organ-organ yang mampu atau organ-organ yang aktif membelah, jadi dia ketarget ini. Termasuk skin itu ya jaringan pada apa kuku dan rambut ya ini sering mengalami fokomelia atau kerontokan pada rambut atau kukunya menghitam atau kulitnya jadi kayak bersisik dan lama-lama jadi menghitam gitu. Untuk kardiovaskular golongan doxorubicin ini kardiak toksik. Untuk respiratory pada obat-obat target terapi ini ya respiratory atau pada gangguan pada sistem pernapasan karena dampaknya pada susunan saraf pusat juga mungkin saja terjadi. Untuk gastrointestinal karena dia organ-organ yang sering pembelahan sel untuk mengganti kulit karena habis apa melakukan proses makanan pemrosesan makanan ya atau karena di dalam usus itu sering paparan HCl gitu ya sehingga itu yang sering dilakukan replacement dengan cepat. Nah, itu jadi target pada obat-obat kanker ini. Dan susunan saraf pusat atau central nervous system. Level atau degree-nya ada grade 0 sampai 1 bisa ditoleransi. Artinya ini bisa pulih dengan sendirinya. Kalau sudah grade 3 ini harus menggunakan obat ya. Grade 4 ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kematian. Ini efeknya ya. Ada febrile neutropenia, jadi setelah di kemo langsung sel darah putihnya akan turun turun mendekati batasnya ini, nadir ini batasnya. Kurang dari berapa? Eh, 1.000 ya, kurang dari 1.000 di target. Kalau pengobatannya dilakukan jeda waktu 21 hingga 26 hari gitu, dia akan relapse lagi, akan naik kembali. Di sini ya normalnya ini. Kalau dia diteruskan ya ke sini bablas nanti orangnya jadi nggak bisa melakukan pemulihan. Makanya siklus pengobatan antara 1 sampai 26 hari. Nah ini satu di kemo di sini terus turun pada hari ke-16 akan terjadi pemulihan. Nah pada hari ke-21 itu peaknya ya. Nanti bisa di kemo lagi di sini gitu. Ya. Sehingga ini menjadi siklus dari hari pemberian kemoterapi berdasarkan respon pada
febrile neutropenia. Demam disebabkan karena depresi pada neutrofil. Neutrofil itu sel pembentuk dari darah putih ya, eritrosit. Nah ini febrile neutropenia kurang dari 2000 sel. Maka akan timbul demam. Demam karena ada inflamasi, ada inflamasi berarti karena proses infeksi juga bisa ya. Karena neutro, neutrofilnya yang sel darah putihnya menurun. Bisa naik temperaturnya jadi 38 derajat per setiap 24 jam ini kelihatan ini. Selama 3 hari berturut-turut. Maka biasanya kalau dia mengalami neutropenia langsung dibawa ke ruangan imunitas menurun. Jadi ruang isolasi itu. Ini degree-nya kalau dia pasiennya adalah Oh, bisa tertangani atau mild itu selnya kalau jumlahnya itu isolasi lagi, isolasi dari kalian nih. Membatasi lagi, lebih membatasi. ada yang bocor. 1000 sampai 2000 ya ini dianggap sebagai tertangani. Kalau moderat sel darah putihnya itu sisa antara 500 sampai 1000. Kalau severe kurang dari 500 sel per meter kubik. Ya. Kalau sudah seperti ini, severe ini pasti harus diisolasi pasiennya. Tidak boleh sering ditemui sama keluarganya. Ini neutropenia. Nah ini dampaknya ya, neutropenia atau dampak dari stomatitis ini. Jadi karena mukosa mulut itu sering mengalami pembelian jadi ditarget sama sel obat kanker jadi dia mengalami mitosis. Kemudian ini adriamycin pada kulit ya, efek ekstravasasi. Tapi ekstravasasi itu ada dua efek ya. Bisa jadi ekstravasasi karena dia salah rute atau salah masuknya dari obat kemo. Tapi kalau meluas seperti ini berarti memang karena obatnya adriamycin. Atau hiperpigmentasi pada fluorosil jadi kulit topikalnya jadi menghitam. Ini adalah beberapa tahapan untuk menangani dari efek samping. Pertama diberikan antidotum. Eh, Untuk obat methotrexate, antidotumnya menggunakan kalsium folinat ya, atau leukovorin. Kemudian untuk kardiomiopati, profilaksis pada doxorubicin, bisa menggunakan dextrazon. Ini 10 miligram untuk 1 miligramnya dari doxo. Kalau dia batasannya ini ya, 450 miligram seumur hidup ya. Anda catat ini ya. Tidak boleh digunakan lebih dari 500 miligram seumur hidup. Nah, kalau mau dikasih antidot, doksonya harus beli dextrazosan 10 miligram bandingannya untuk 1 miligramnya pada dokso. Kalau ini doksonya menggunakan 50 miligram, berarti ini harus berapa? 500 miligram ya. Kemudian modifikasi dosis, umpamanya kalau toksisitasnya masuk di grade 3 sampai 4. Tadi 3 sampai 4 itu apa? Umpamanya sudah masuk di mual muntah hebat atau anafilaktik, maka dosis bisa diturunkan antara 20% sampai 50%. Umpama dokso, ejection fraction-nya sudah di bawah 70 ya, berarti bisa diturunkan doksonya. Tapi ini tergantung dari eh, kondisi umum dan juga tergantung dari hasil progresivitas sel kankernya ya, sensitivitasnya ya. Jadi, karena tidak semuanya juga bisa diturunkan karena kalau diturunkan bisa jadi relapse-nya lebih cepat jadinya. Kemudian untuk supportive drug atau obat pendukung, ini transfusi darah penting untuk menambah sel darah putih atau platelet juga bisa ya. Atau glomerulus stimulating factor atau hematopoietin ini growth factor ya, growth factor kayak filgrastim itu bisa diberikan. Atau selektif antibiotik, antibiotik yang spesifik kayak azitromisin yang selektif ya untuk mencegah dari infeksi-infeksi baik itu infeksi yang ada di dalam tubuh ya. Kalau sudah orang neutropenia febrile kan bisa saja eh,
apa bakteri yang di komensal kita itu bisa menjadi sumber infeksi. Nah, itu dikasih antibiotik yang selektif. Kemudian harus masuk ke ruang isolasi atau ruang steril atau ruang imunitas menurun. Nah, ini pada kemoterapi induced nausea vomiting atau CINV ini ada tiga kategori ya. Contohnya tiga tipe umpamanya. Dia bisa menyebabkan akut. Jadi persisten nih, 12 sampai 24 jam setelah diberi kemo kok mual muntah berarti dianggap sebagai akut mual muntah. Kalau delay itu muncul mual muntahnya umpamanya setelah 5 jam 5 hari pemberian baru muncul mual muntah. Nah, ini dianggap sebagai delay. Kemudian harus diberikan obat-obat eh, anti mual muntah yang adekuat ya. Tapi sebelum diberikan itu harus diketahui risiko untuk mual muntah ini ada mulai dari usia, kemudian jenis kelamin. Kalau usia itu biasanya di anak-anak lebih cenderung tidak bisa toleransi ya. Kalau orang dewasa kan bisa menahan respon mual muntah. Tapi kalau di anak biasanya frekuensinya jadi lebih tinggi ya. Kemudian gender berdasarkan jenis kelamin ini biasanya laki-laki cenderung lebih menahan lebih kuat ya. Kalau ibu-ibu atau dibalik pada respon tertentu bisa saja ibu-ibu lebih tahan. Tapi biasanya yang lebih responsif pada mual muntah itu pada gender perempuan ya. Kemudian histori nausea vomitingnya ada nggak sebelumnya? Apakah dia pernah mengalami kehamilan yang sering mengalami mual muntah? Nah, itu biasanya responnya jadi lebih cepat ya. Atau histori pada penggunaan alkohol karena orang yang alkoholis yang sering menggunakan alkohol ini biasanya akan terjadi kerusakan jaringan pada sel hepar umpamanya atau sel ginjal sehingga dia bisa eh, metabolisme akan menurun dan dengan demikian obatnya akan akhirnya diperlama dan metabolismenya diperlama. Akibatnya efeknya akan lebih tinggi ya. Ada pasien-pasien yang riwayat alkoholisme atau sering mengkonsumsi alkohol. Kemudian risiko pada stabilitas program. Kemudian prosedurnya, prosedurnya. Nah, ini adalah tadi yang saya sampaikan obat-obat kemo yang memiliki kelompok umpamanya high risk ya hematogenik, contohnya karboplatin, cisplatin, ciklofosfamid, sitabin, doxorubicin, ebirubisin, ifosfamid, ya hampir 70% digunakan semua ini ya. Kemudian yang moderat, docetaxel, etoposat, fluorouracil, gemcitabine, mitomycin, paclitaxel. Untuk yang risiko rendah, bleomycin. Bleomycin ini satuannya bukan miligram ini, tapi dia unit ya, bleomycin. Busulfan, chlorambucil, fludarabin, hidroksiurea, melpalan, vinblastine, vincristin. Ini risikonya rendah. Kemudian untuk frekuensinya, pada obat-obat anti hematogenik lebih dari 90 eh, kurang dari 10 pada bleomycin. Kalau ini sangat menyebabkan hematogenik berarti ya. Untuk yang 60 sampai 90% menimbulkan mual muntah, karboplatin, karmistin. Kalau kurang dari 10% bleomycin, busulfan itu yang tadi dia kategorikan pada low hematogenik. Kemudian ini adalah proses terbentuknya dari mual muntah ya, proses mual muntah. Jadi dari pusat medula di SSP yang mengorganize terkait dengan mual atau muntah. Karena mual muntah itu penting loh. Pada respon normal, mual muntah itu dipakai untuk menormalkan fungsi dari GI tract. Mama Anda makan terlalu banyak, penuh, otomatis akan ada respon mual muntah kan, untuk mengeluarkan makanan yang berlebihan. Karena makanan yang berlebihan pasti tidak akan dicerna dengan baik. Jadi dampaknya bisa jadi keracunan ya atau karena memang makanannya ada racun di situ sehingga tidak mampu dicerna dengan baik harus dikeluarkan atau karena ada benturan ya benturan di perut terus ada respon mual muntah mungkin sekali atau karena ada
gangguan yang lain. Ini penting secara respon normal. Tapi pada kemo mual muntah itu dikoordinasi dulu di susunan saraf pusat. Kemudian kemoterapi itu bisa saja tadi menarget pada sel-sel di mukosa GI tract atau lambung gitu ya. Kemudian karena lisisnya mukosa lambung lisisnya sel epitel di mukosa lambung otomatis akan mengirimkan 5T3 ke kemoreseptor trigger zone di SSP, susunan saraf pusat. Kemudian ini pengirimannya itu diperantari oleh transmitter ya, neurotransmitter seperti dopamin, serotonin ya. Kemudian di situ ketika sudah sampai di trigger zone maka eh, reseptor 5T3 tadi akan menyebabkan mual muntah itu. Nah, bagaimana mual muntah supaya tidak terjadi? Gimana gimana? Saya di mana? Di TKRS? Wih. Lalu PKPU siapa yang pegang? Terus dokter Wanti kemana? Dokter Wanti kemana? Standar medis dia. Nah, dari sini contohnya ya, kita mulai dari mana? Kemoterapi ya. Kemoterapi yang menarget pada ini stomach atau intestine ya, jaringan eh, di lambung ya. Kemudian di sini kan lisis ya lambungnya. Karena sel yang ditarget mengalami kerusakan sehingga terjadi inflamasi ya. Maka di sini akan rilis ini reseptor mual muntahnya 5-HT3 dikirim ke kemoreseptor trigger zone di SSP sini, vomiting. Nah, ini pengirimannya diperantarai tadi neurotransmitter ya, neurotransmitter, maka akan terjadi mual muntah secara refleks mual muntah ini. Sama kayak gini nih. Kalau spesifik ini 5-T3 di lambung ya. Dan dikirim ke trigger zone CTZ, maka akan terjadi respon mual muntah. Nah, obat-obat anti mual muntah itu targetnya adalah bagaimana menurunkan rilis dari 5-T3 ini ya, anti 5-T3. Sehingga kalau 5-T3-nya dihambat rilisnya, maka otomatis trigger zone tidak akan merespon dengan cepat ya. Makanya penting golongan ondansetron ini diberikan sebagai premedikasi. Karena mual muntah yang tidak tertangani itu bisa menyebabkan dehidrasi pasti ya. Habis dia makan, minum, dikeluarin lagi ya, pasti nggak ada. Elektrolit imbalan mengalami gangguan aspirasi pneumonia karena pas lagi tiduran telentang itu semua muntah. Harusnya keluar tapi malah masuk ke jalur paru dan ini bisa menyebabkan pneumonia. Kalau masuk semua bisa terjadi sumbatan di paru dan menyebabkan kematian ini juga. Sama kayak COVID ya. Apa istilahnya? Infeksi. Kalau COVID kan progresif. Kalau aspirasi bisa langsung kayak orang tenggelam ya, paru-parunya kemasukan air. Sangat tidak nyaman ya buat pasien. Kemudian ini juga merupakan apa istilahnya kerugian ya secara ekonomi. Ya gimana nggak rugi ya, habis makan makanan mahal terus keluar semua kan nggak bisa dimakan. Habis beli apa? Makanan yang paling mahal apa? Pokoknya dia ngidam apa? Makanan roti yang dilapisi emas. Habis dimakan dikeluarin lagi. Nah, ini burden, kerugian. Lalu pengobatannya pakai apa? Harus mencegah tadi ya mual muntah dengan ini anti pada
serotonin 5-3. Ya, jadi ini dihambat reseptor ini. Atau diberikan kortikosteroid. Kortikosteroid ini efeknya nanti dia akan meningkatkan fleksibilitas dari jaringan. Jadi meningkatkan apa? Fleksibilitas itu gimana? Fleksibilitas itu ya bisa saja nanti sel yang damage itu dipercepat regenerasinya supaya, nah gitu ya, atau yang lain. Kalau yang kayak apa anti psikotiknya biasanya untuk meningkatkan toleransi pada respon mual muntahnya karena diturunkan apa istilahnya respon cepatnya diturunkan jadi timbul toleransi. Tapi kalau kortikosteroid ini meningkatkan fleksibilitas. Kalau serotonin ya reseptor mual muntahnya ini dihambat terbentuknya karena setiap perlukaan pada mukosa lambung itu akan rilis juga 5T3-nya karena dia nempel di mukosa lambung itu. Kalau dia rilis otomatis akan dikirim ke trigger zone untuk segera direspon mual muntah. Ya, bagus. Ya, kembali ke tadi ya. Ini targetnya 5T3 antagonis. Jadi ini di blok di sini. Ya, menggunakan. Kemudian histamin, histamin juga sama diturunkan potensi pada terbentuknya proton, nah proton positif ya. Sehingga apa? Orang dengan kemoterapi kan sudah sangat sensitif di mukosa lambung ya, teriritasi. Dia dicegah iritasi lebih luasnya dengan menurunkan potensi dari asam lambung mengiritasi dengan cepat. Makanya biasa diberikan dengan apa eh, apa namanya itu ranitidin ya, ranitidin. Kenapa pilihannya kok tidak tidak proton pump kayak apa proton pump itu omeprazol umpamanya. Jadi dia pakainya adalah ranitidin nanti apa positif. Kemudian benzodiazepin juga bisa diturunkan tadi untuk menurunkan stresnya ya. Jadi kalau stresnya makin tinggi jadi mual muntahnya makin lebat. Tapi dengan benzodiazepin anti apa? Anti stres ya. Jadi dia bisa turun respon. Jadi kombinasi pakai ondansetron dikasih ranitidin dikasih benzodiazepinnya ya dipilihin diazepam boleh nih diazepam 0,2 0,1 sebagai ajuvan ini. Kemudian untuk anti serotonin dolosetron, granisetron. Jadi dari bawah ya. Eh, dolosetron, ondansetron. Jadi ondansetron, ganisetron gitu ya. Karena biasanya yang golongan paling coba saya ganti dulu. Oke. Lama ini. Jadi generasi pertama dolosetron, terus ondansetron, granisetron. Kalau obat-obat ini biasanya setiap penemuan itu efeknya 10 kalinya, ya. Sehingga dosisnya pasti lebih kecil ya. Granisetron paling tinggi 1,2 1 mili hingga 2 miligram. Kalau ondansetron sebelumnya
8 miligram hingga 16. Jadi lebih besar ya. Kalau dolasetron berikut dolasetron 100 miligram. Ya. Kalau metoclopramid nggak dipakai ya, nggak ngefek ini kalau diberikan metoclopramid. Nah, ya sudah setron. Kemudian untuk yang apa si golongan steroid dexamethasone bisa diberikan 20 miligram intravena lebih dari 5 menit pemberiannya ya, single use. Jadi pakai drip 5 menit ya, tidak boleh seret, tapi pelan-pelan. 20 miligram oral atau diberikan seorang. 20 miligram berarti berapa tablet ini? Dexa itu 0,5 ya. Ada yang tahu? Dexa sediaannya berapa? Halo? Ada yang 0,5 sama 0,5 0,75, sama Pak. 0,75. Kalau diberikan 20 miligram berapa tablet? 40 tablet ya. Ya kan? Iya, Pak. Ada yang 4 miligram, Pak. Ada punya. Iya, Pak. Rumah sakit saya punya Dexa 4 miligram. Beli dari luar apa ada di Indonesia 4 miligram? Kenapa, Pak? Impor. Beli dari luar 4 miligramnya. Aduh, saya juga lupa lagi, Pak. Tapi itu sekali beli waktu itu ada sekitar satu botol itu bisa Di rumah 200-an sakit sih. mana? Saya rumah sakit MRCCC khusus kanker. Oh iya, berarti itu impor dari Singapura tuh. Oh iya. Kalau 4 berarti 10 tablet ya. Kalau pakai yang 0,5 kan berarti 40 tablet itu ya. Banyak Iya. sekali ya. Nah ini makanya banyak obat-obat yang tidak ada. Mas sekarang masih di MRCC? Kalau sekarang saya lagi kuliah, Pak. Cuman Tapi masih ditanya kerja, lagi. masih pegawai di sana? Enggak, Pak. Sekarang karena di Silom sendiri nggak boleh kerja sambil kuliah. Oh, iya, iya. Berarti keluar nih status. MRCC itu yang di daerah Kuningan ya? Iya, Semanggi, Pak, yang deket Ya, Tokopedia. iya ya. Lorazepam 0,5 untuk kepamit. Tapi untuk kepamit ini tidak direkomendasi ya sebenarnya. Nggak ngefek maksudnya. Lalu peridol. Hmm, ya. Karena beda target ini untuk kepamit. Nah, kemoterapi yang tepat guna itu jika indikasinya berdasarkan target obatnya ya, sehingga dapat tercapai tujuan kuratif. Nah, makanya ini biasanya harus menggunakan protokol yang jelas, ya. Kayak harus menggunakan guideline. Untuk kemo ini khusus kemoterapi itu hanya dokter hematologi onkologi yang boleh melakukan kemoterapi. Sebetulnya dokter bedahnya itu seharusnya tidak diberi kewenangan ya kemo, eh, karena dia memang fokusnya di pembedahan. Jadi rincian kewenangan klinisnya diberikan pada hematologi onkologi, sehingga nanti bisa mencapai apa namanya tadi eh, kesembuhan ya. Kemudian neoadjuvan bisa diberikan dengan tepat, terutama pada inisiasi pertahapan, mulai dari di bedah dulu, terus di kemo, terus bedah lagi lanjutannya. Nah, itu bisa saja kayak gitu. Atau untuk mempertahankan quality of life pada palliative care. Harus obatnya harus tepat, harus dosisnya tepat, harus dihitung dengan apa berdasarkan rumus luas permukaan badan, LPB, tinggi badan kali berat badan dalam apa dibagi 3.600 di akar ketemu. Tepat cara pemberian obat. Caranya berarti rutenya ya oral, bolus dan seterusnya. Tepat monitoring efek obat. Harus dimonitor tuh. Kalau ternyata setelah dimonitor malah terjadi depresi, ya harus dihentikan, di relab dulu, diperbaiki dulu KU-nya. Berikutnya ini adalah risiko dari obat kanker. Ini ya tadi udah dijelaskan. Terus penggolongannya ada
ventilating agent, ada antimetabolit, antibiotik. Seperti awalnya dia antibiotik ya. Produk alami, paclitaxel contohnya. Ini dari sintesa, pernah dengar nggak? Sintesanya dari apa? Paclitaxel ini dari getah pohon pinus. Getah pohon pinus dimurnikan jadi paclitaxel. Makanya sebetulnya obat alam itu bagus ya kalau mau dikembangkan. Tapi butuh waktu dan investasi yang lama. Harus bisa dapat. Ini dulu dari Baxter ya, Taxol. Agen misalnya yang lain-lain, hidroksiurea, estrogen ya. Ya, obat kemo itu tidak bisa diberikan dalam bentuk tunggal, tapi harus dalam bentuk regimen, dalam bentuk protokol. Ya. Kemudian regimennya tunggal untuk biasanya untuk obat-obat hormonal, kalau kombinasi ya seperti yang digunakan untuk masing-masing terapi. Kemudian menghitung dosisnya harus dihitung berdasarkan tinggi badan, body surface area, berat badan, tinggi badan bagi 3.600 akar. Kemudian pelaksanaannya untuk pencampurannya harus diperhatikan beberapa hal ini sebelum itu diberikan. Siapkan obatnya, siapkan alatnya, gunakan alat suntik. Nah, ini tata cara dalam aseptiknya. Kalau diadakan ini apa si pelatihan aseptic dispensing yang untuk obat kemo, ada yang mau ikut nggak? Khusus untuk mahasiswa yang berminat di rumah sakit. Mau, Pak. Mau Pak, berminat. Jadi kalau Mau, mau Pak. nanti daftar di ketua kelas masing-masing ya, nanti kasih saya datanya. Nanti dapat sertifikat dari Kemenkes dan dapat sertifikat. Mau, Pak. Baik Iya, Pak. makasih, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Nanti daftar ke apa ke ketua kelasnya ya. Nanti saya koordinasi dengan Bu Sondang ya untuk pelaksanaannya. Mudah-mudahan nanti harganya bisa murah ya, nggak mahal-mahal. Tapi nanti latihannya beneran obatnya. Jadi emang dapat keahlian untuk aseptic dispensing yang obat kemo ya. Pak, maaf, tapi untuk pelatihannya apakah nginep, Pak? Soalnya waktu itu saya Oh enggak, atau nanti bikin bukan paket yang 6 full day, 6 hari, enggak. Kalau 6 hari itu 6 juta itu PR-nya. 6 juta iya, Pak, 800. soalnya waktu itu nginep mahal banget, Hal, jangan itu. Jadi kita Pak. pakai yang untuk 2 hari ya kira-kira. 2 hari apa 1 hari gitu. Nanti dijadwalin setelah antara UTS UAS, setelah ujian UTS nanti bisa dilaksanakan ya. Nanti aku tak ngomong ke Bu Romandang. Apa Bu Sondang? Nanti daftar dulu ke ketua kelasnya ada berapa yang mau ikut gitu ya. Biasanya kapasitasnya kan untuk 50 orang ya maksimum. Kalau nanti cukup ya kita laksanakan. Gitu ya. Kita lanjutkan ini. Jadi waktu melakukan pencampuran obat tidak boleh disambi ya, makan, minum karena biasanya dari situ ingestion masuk melalui oral ya. Kemudian harus sudah di apa? Sudah dilatih ya. Ya ini dilatih. Biasanya ini masuk dalam sudah masuk dalam pelatihannya ya. Apa saja yang kira-kira bisa menyebabkan risiko paparan ya? Bagaimana caranya untuk pencegahannya diajarkan semua, termasuk mengajarkan kalau ada tumpahan dan semua disiplin untuk pelaksanaan aseptic dispensing. Ini pelatihannya dan biasanya kita siapkan APD secara lengkap ya, APD secara lengkap. Kemudian mulai dari tahapannya ini kita latihkan seluruhnya ya, dari sejak cuci tangan sampai cara menempatkan obat di BSC dan teknik
bagaimana aseptik dilakukan, ya. Kemudian hal-hal lain terkait dengan pencegah kontaminasi produk, baik dari lingkungan luar maupun dari operator, ya. Kemudian bagaimana penanganan limbahnya juga diajarkan di situ. Kemudian nanti juga diajarkan cara bagaimana menarik larutannya, tidak terjadi semburan atau ceceran. Kemudian kalau oral, terutama injeksi ya, sebenarnya injeksi, bagaimana pelarutannya, pelarut apa saja yang spesifik, berapa volume pelarutannya gitu. Kemudian petugasnya juga sama. Nanti gimana caranya di situ. Kalau ini di Fatmawati ya. Kemudian nanti juga diajarkan bagaimana mengetahui mekanisme kerja dari biological safety cabinet. Karena untuk kemoterapi ini harus menggunakan yang biological safety cabinet. Kalau ini untuk non kemo ini harus menggunakan yang tipe 2 minimal ini, yang aliran udaranya vertikal. Operatornya ada di sini ya. Operatornya ada di sini ya. Ini tangannya jadi yang masuk di sini. Nah, jadi ini sudah ada cover glassesnya. Kalau Anda sudah pernah di emergency pasti sudah familiar dengan PSC ya. Jadi posisi alatnya berdiri, ini motor yang menarik udara dari luar, kemudian disaring ke HEPA filter, high particulate efficiency, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan ini, ruang kabinnya ini, kemudian sebagian dikeluarkan, ada cerobong keluarnya. Kemudian ini disirkular lagi, tangan operator ada di sini, jadi yang masuk ke operator hanya tangannya saja, karena ini sudah protect kacanya. Nah, setelah tangan operator menggunakan sarung tangan steril dan jadi di double sarung tangannya, plus menggunakan manset gown itu. Jadi diharapkan tidak ada lagi percikan yang mengarah ke operator. Ya. Alatnya bisa menggunakan seperti ini. Banyak ini merek-mereknya. Kalau di Fatma itu ada 6 ya, seperti ini. Kita punya 6 set. Kemudian menggunakan APD lengkap ya. Lengkap. Mulai dari apa? Google sampai sarung tangan dan gown sarung lengkap. Kemudian untuk penanganan kalau ada tumpahan biasanya dilihat dulu materialnya. Kalau materialnya itu serbuk berarti harus disisipkan kasa atau kain penyerap. Jadi kalau ada kasa, kasanya dibasahi dulu pakai NaCl yang sudah disemprot itu. Semprotkan ke kasanya terus langsung ditempelkan pada material yang serbuk yang tumpah tadi. Tapi kalau materialnya cair, umpamanya, maka harus disediakan lap kering sehingga menjadi jerap ya, menjadi penyerap dari material yang tumpah. Kemudian setelah itu dibilas, dibersihkan dan di dikondisikan sampai bersih ya. Baik menggunakan larutan alkali maupun menggunakan deterjen. Ya. Sampai di sini ada mau ditanya, silakan. Pak Subhan, Silakan. mohon izin untuk menyampaikan pesan dari Bu Sondang dulu, Pak. Ya, gimana? Iya, kemarin Bu Sondang menyampaikan untuk Pak Subhan mengajarinya itu sebetulnya 5 kali pertemuan, Pak, di perkuliahan apoteker ini. Iya, 2 kali di UTS, kemudian 3 kali untuk materi UAS-nya. Oke. Tapi yang disampaikan sudah semua masuk ya, cuman di urut-urutannya beda ya. Iya, Pak. Kemarin untuk yang materi UAS itu, UTS itu sebetulnya pertama pengelolaan high alert, kemudian yang kedua pelayanan sitostatika. Kemudian yang materi UAS-nya, ini yang pertama penjaminan mutu pelayanan akreditasi rumah sakit yang sudah pernah Bapak sampaikan kemarin. Kemudian yang kedua pengelolaan gas medik, yang ketiganya cairan nutrisi parenteral, Pak. Jadi, Berarti besok tinggal gas medis sama cairan nutrisi ya, ya yang betul. belum. Oke, nggak apa-apa kan? Yang penting ujiannya kan sama kan? Nanti ujiannya yang diajarkan yang dikeluarkan kan? Iya, ujiannya Iya. nanti yang mutu akreditasi rumah sakit kemarin yang untuk UAS, Pak, berarti. Ya, Yang enggak. Nanti UTS-nya, ujiannya yang sudah diajarkan aja ujiannya. Kalau nggak diajarkan gimana? Atau mau dua dulu? Ini pengelolaan obat kanker dan high alert. Ujiannya mau itu dulu. kemarin kalau Bu Sondang
materi UAS dulu yang diujikan, UTS dulu yang diujikan di UTS, Pak. Nanti Oke, yang berarti ini akreditasi, sama like alert ya yang diujikan ya. iya betul. Oke, berarti tinggal nanti pertemuan 2 kali yang gas medis Gas sama medis. Iya, nutrisi parenteral. nutrisi. Oke, Terima kasih, Pak. ya. Ada yang mau ditanya tentang topik kemo yang belum dipahami yang mana? Kalau tidak ada, ya saya cukupkan. Untuk kalau nanti mau ada pelatihan buat mahasiswa, nanti data dulu ke ketua kelasnya ya. Siapa? Oke. Kemudian nanti Anda kalau sudah lulus apoteker terus punya sertifikat aseptic dispensing itu yang minat di rumah sakit sebetulnya poin ya. Karena biasanya kalau mau melamar pekerjaan, masuk ke rumah sakit ada 2 yang harus diketahui. Pernah belajar akreditasi enggak rumah sakit PKPU itu? Kemudian pernah belajar aseptic dispensing. Kalau ada biasanya ya jadi rumah sakitnya terbantu ya. Jadi Anda langsung sudah bisa layanan. Saya kira cukup. Bapak, Terima kasih maaf. atas. Ya, gimana? Iya Pak, teman-teman beberapa udah ada yang hubungi saya Pak. Kalau boleh tahu, untuk yang 2 hari itu kira-kira perkiraan biayanya berapa ya Pak? Nanti saya sampaikan, tapi tidak sampai nanti tak infoin ya. Baik Pak. Kalau kemarin yang kita set untuk 3 hari itu berapa? Mahal nggak kalau 1,5 juta gitu? Tapi itu tergantung ya. Ya nanti kita lihat dulu. Siap Pak. Nanti Siap saya Pak. infokan. Pak, mau izin tanya, Pak. Ya. Rencana pelatihan yang mau diberikan Pak Supan ini terkait aseptic dispensing atau juga termasuk untuk pencampuran sitostatika, Pak? Terima kasih. Iya 2. Jadi nanti yang kompetensinya dapat 2 ya aseptik dan penanganan sitostatika, handling sitostatika ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi 2 nanti handling sitostatika dan aseptic dispensing. Jadi aseptic dispensing yang juga menangani handling sitostatika gitu. Ya. Kalau itu kan kalau pelatihan normalnya kan hampir 6,5 sampai 7 juta ya. Di RSCM, di mana Sarjito, kalau di Fatmawati 6,5 kalau normal. Nah, kalau untuk mahasiswa nanti kita bikin paket yang nggak memberatkan, tapi pengen mensertifikasi supaya lulusannya yang berminat di rumah sakit langsung punya sertifikat pelatihan aseptik dan apa sih handling sitostatika ya. Oke. Baik, saya kira cukup. Sampai ketemu. Nanti materinya tak kirim ke apa yang ketua kelasnya. Tadi yang hubungin saya siapa? Ketua kelas siapa? Saya Pak Yolanda, Ketua Kelas C. Oh, Yolanda. Oke, oke. Nanti tak kirim. Oke. Berarti tadi apa? Baik Pak. Gas medis, akreditasi, high alert. Berarti kurang ini ya. Yang Iya, statistik Pak. situ. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.